Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asikin, kelas 5A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Akan sedikit mempresentasikan mengenai jawaban UTS telaah materi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu uraikan kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Di sini pertama ada tujuan mata pelajaran bahasa Arab MTS, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak istima, berbicara kalam, membaca qiraah, dan menulis kitobah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi modal utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas kecakapan oleh siswa tersebut. Kemudian, kedudukan mata pelajaran bahasa Arab MTS. Kedudukan bahasa Arab di sekolah dapat dibedakan menjadi dua, sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MTS, MI, MA, dan pondok pesantren. Kemudian juga sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran tersebut, karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan hukum, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum SD, SMP, SMA. Adapun untuk alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab MTS, yaitu menentukan alokasi prota. Cara menentukan alokasi prota yaitu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Contohnya 18 minggu dikali 3 jam. Pelajaran per minggu dikali 2 semester sama dengan 54 jam per semester atau 108 jam jika 2 semester. Kemudian juga menentukan alokasi waktu promes, alokasi jam pelajaran dalam 1 semester. Cara menentukan waktu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu. Contoh, 18 minggu dikali 3 jam per minggu sama dengan 54 jam 1 semester atau jadi 108 jam jika 2 semester. Kemudian adapun alokasi per bab dalam 1 semester, cara menentukan waktu total minggu efektif 1 semester, total bab 1 semester, seperti 18 minggu dibagi 3 bab 1 semester, 6 minggu per bab. Jadi total alokasi per bab 1 semester yaitu 6 minggu. Kemudian alokasi jam per bab dalam 1 semester, cara menentukan waktu total alokasi per bab dalam 1 semester, total alokasi per minggu. Jadi 6 minggu per bab dikali 3 jam per minggu sama dengan 18 jam per bab. Jadi total alokasi jam dalam 1 semester adalah 18 jam per bab. Kemudian menentukan alokasi waktu silabus. Cara menentukan alokasi waktu silabus, total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester dikali 40 menit sama dengan 54 kali 40 menit sama dengan 18 kali pertemuan. Dan menentukan alokasi waktu RPP. Cara menentukan alokasi waktu RPP itu total alokasi jam per bab dalam 1 semester dikali 40 menit sama dengan 18 dikali 40, 6 kali pertemuan atau 8 jam pelajaran. Adapun untuk ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS, yaitu ruang lingkup materi kelas 9 adalah Ra'su as-Sanah al-Hijriyah, kemudian Al-Haflu bi Maulidi Rasul, Nuzulul Quran wal Idani, Jamal at-Tabi'ah, Khaliqul Alam, Al-Hifadz Al-Bi'ah. Secara rinci ruang lingkup materi bahasa Arab kelas 1 MTS yaitu At-Ta'rif bin Nafsi, kemudian At-Ta'rif bil Amalina fil Madrasah, Al-Adawatul Madrasah, Al-Unwan, Al-Alwan, Al-Unwan, Baiti, sama min yaumiyatil usra. Sedangkan ruang lingkup materi kelas 8 adalah As-Sa'ah, Yaumiyatina fil Madrasah, Yaumiyatina fil Bait, Al-Mahnah,
Alla ibu riyadin al sama al muhnah atau bi'ah at-tadau. Kemudian soal yang kedua yakni penjelasan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab MTS. Itu di sini makna kompetensi dasar kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian makna kompetensi inti tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kemudian kedudukan kompetensi inti. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kedudukan kompetensi dasar. Pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Kemudian di sini kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkat, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat. Kemudian di sini ada kompetensi dasar bahasa Arab MTS. Juga di sini ada kompetensi dasar untuk dengan tema khalaqal alam, yakni memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3, uraikan indikator pencapaian kompetensi dari KD3 dan KD4 mata pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 sesuai dengan tema yang ditugaskan pada masing-masing dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan cakupan KD, alokasi waktu, dan penggunaan KKO HOTS. Di sini dikarenakan saya menggunakan materi output yaumiyatuna. Pertama, jadi si siswa itu dapat mengetahui ungkapan-ungkapan tentang yaumiyatuna serta mendemonstrasikannya baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ketika sudah mempelajari maudhu tentang yaumiyatuna, minimalnya si siswa mengetahui teguran-teguran yang bersifat dalam kegiatan sehari-hari, ansyatul yaumiyah. Karena apa? Karena itu yang menjadi modal dasar utama dalam hal untuk pembentukan karakter muhadasah diri dari siswa tersebut. Karena kalau misalkan dulu pernah saya belajar itu namanya takbirot. Jadi kita itu harus melafalkan itu dulu, melancarkan takbirot dulu, nanti baru kita bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar dengan bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu. Kemudian siswa dapat mengetahui susunan gramatikal, jumlah ismiyah, serta mengaplikasikannya dalam tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf. Nah, ini pun sama, si siswa dituntut untuk terus mengetahui atau memahami tentang makna tarokib, khususnya yang memang sering digunakan, yaitu jumlah ismiyah. Jadi ketika si siswa sudah belajar mengenai maudhu yaumiyatuna, di sana ada pembagian mengenai jumlah-jumlah ismiyah, seperti halnya
ana atau doa qobla subhi, kemudian mubtada khobarnya mana. Jadi si gramatikal atau dalam bahasa Arab si tarkibnya tuh mereka itu sedikit banyaknya harus sudah mengerti, karena dengan itu nanti mereka bisa menggunakan tarkib tersebut dilandasi dengan mungkin sudah penghafalan mufradat yang banyak, jadinya mereka bisa sedikit banyaknya bisa menciptakan ungkapan-ungkapan sendiri sesuai dengan tarkib yang benar seperti itu. Kemudian di sini siswa dapat menunjukkan gambar yang terkait dengan ungkapan tersebut dan sebaliknya. Nah, di sini juga dikarenakan di Maharatul Istimah juga kan sudah dijelaskan ya, unzur walahid, jadi lihat dan perhatikan kemudian ulangi. Jadi siswa itu ya bisa menunjukkan gambar yang terkait dengan ungkapan tersebut dan sebaliknya. Misalkan ada orang yang sedang bersalaman, mungkin bisa mereka menebak ini, oh ini sedang percakapan misalkan yang si laki-laki masmuk, kemudian yang sebelahnya yang lagi salaman ismi, ataupun misalkan lagi bertegur sapa tangannya seperti itu, mungkin bisa disebut sobal hoir seperti itu. Mereka bisa menjelaskan dengan kepribadian mereka masing-masing, individualistik mereka masing-masing tentang gambar yang ada seperti itu. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa khususnya dalam maharoh istimah dan kalamnya. Ya, ini sangat pasti sangat digunakan sekali, karena memang ini menjadi dasar acuan yang boleh jadi bisa menjadi landasan mereka untuk bisa berbahasa Arab. Karena sekarang kalau misalkan ingin belajar berbahasa Arab itu harus belajar berbahasa Arab yang mengasihkan, yang memang tidak membuat bosan atau membuat mengantuk. Jadi si siswanya itu bisa cepat tanggap untuk bisa berbahasa Arab juga dengan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian di soal terakhir, uraikan secara rinci dan komprehensif profil atau kompetensi yang akan tampak pada siswa setelah mempelajari tema yang Anda urai pada nomor 3. Ya, dengan yang saya sudah jelaskan tadi, ya jika memang mungkin teman-teman semua belajar bahasa Arabnya itu sungguh-sungguh ya. Dulu karena saya basicnya pondok modern, saya 3 bulan itu sudah bisa berbahasa Arab. Karena apa? Karena setiap harinya itu kita itu diacukan pada target untuk selalu mempraktekkan bahasa Arab ataupun Inggris ya. Karena emang dulu pondoknya pondok modern yang berbahasa. Jika Anda tidak bisa berbahasa Arab, maka lebih baik Anda diam daripada menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Seperti itu. Ya. Akan tampak, emang pastinya akan tampak, karena sejatinya berbahasa itu dengan menggunakan praktek. Adapun ini mungkin tadi sudah ditunjukkan dengan maharatul istimah, maharatul kalam, kemudian ditunjukkan dengan foto-foto yang ada, kemudian diberi tarkib atau misalkan teguran-teguran seperti itu, insya Allah maka pasti si siswa dalam jangka waktu yang tidak sebentar dan juga tidak terlalu lama ya, dalam kurun misalkan 3 bulan seperti itu, mereka sudah bisa dasar-dasarnya bisa menguasai bahasa Arab dasar seperti itu. Jadi sangat dikhususkan kepada peserta didik yang memang ingin menggunakan bahasa Arab sehari-hari, ya memang mereka harus bisa mempraktekkan bahasa Arab tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.